Halo semuanya, balik lagi di channel konten film. Seperti biasa, saya akan membahas seputar alur cerita dari sebuah film. Di sini, saya hanya mengingatkan untuk kalian yang sudah mengklik video ini, bahwasanya ini adalah konten spoiler. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke videonya dan selamat menonton. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Yummy. Yummy adalah film bertema zombie yang rilis pertama kali pada akhir Juni tahun 2020. Film ini menceritakan kekacauan yang terjadi di dalam sebuah rumah sakit akibat adanya penyebaran virus yang tidak diketahui keberadaannya. Film diawali dengan dua orang pria yang sedang berada di kamar jenazah. Mereka adalah seseorang yang ahli di bidang otopsi. Saat sudah melakukan tugasnya, mereka berniat memasukkan mayat ini ke dalam sebuah pembakaran untuk proses kremasi. Saat mereka akan memasukkannya, tangan dari mayat ini tiba-tiba bergerak. Mereka yang tidak menyadari hal tersebut langsung memasukkan mayatnya ke dalam perapian. Setelah itu selesai, mereka langsung memutuskan untuk pergi. Namun, tiba-tiba datanglah petugas cleaning service yang mendengar suara dari balik perapian itu. Ia pun membukanya, dan muncullah tangan yang langsung menarik petugas tersebut. Dan film pun dimulai. Scene diawali pada sebuah mobil yang mana terdapat 3 orang di dalamnya. Ia adalah Ellison, pacarnya yang bernama Michael, beserta ibunya yang bernama Sylvia. Kemudian, saat mobil sedang berhenti di lampu merah, tepatnya di sebuah bus, terdapat beberapa pria yang berusaha mengganggu Ellison. Karena ukuran payudara Ellison yang cukup besar dan membuat mereka bergairah. Hal itu yang menjadi Ellison yakin untuk melakukan operasi pengecilan payudara di sebuah rumah sakit. Tak lama berselang, Michael pun secara tidak sengaja menabrak seekor hewan yang sedang melintas. Michael pun berusaha turun dari mobilnya. Ia melihat hewan itu setengah sekarat dan ia memutuskan untuk mengakhiri penderitaan hewan itu dengan memukulnya menggunakan ranting pohon. Namun, sebelum ia berhasil memukul hewan itu, datanglah mobil yang melaju dengan cepat ke arah mereka hingga melindas hewan itu. Sampai darah hewan itu pun muncrat mengenai baju serta wajah Michael. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di sebuah pengisian bahan bakar dengan tujuan mengganti sejumlah pakaian yang tadi penuh dengan darah. Setelah memasuki kembali ke mobil, Michael mencoba menyalakan mobilnya, namun mobilnya tidak kunjung hidup. Michael mencoba memperbaikinya, akhirnya mobil pun berhasil hidup kembali. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah sakit, dengan tujuan memperkecil ukuran payudara Ellison. Mereka langsung disambut dan diarahkan oleh Susan ke ruangan dokter bedah, yang mana Susan adalah asistensi dokter bedah tersebut. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Michael melihat darah yang tercecer di sebuah kain yang dibawa oleh petugas medis dan membuatnya menjadi pusing. Sedikit informasi di film ini, jika Michael dulunya sempat menjalani sekolah kedokteran, tapi ia fobia dengan darah dan membuatnya keluar dari sekolahnya itu. Di scene berbeda, Dr. Crow sedang menangani pasien yang bernama Skulls. Skulls ini adalah penyanyi yang sangat terkenal, yang menggunakan nama samaran karena ia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh publik. Karena ia telah melakukan operasi pembesaran alat kelaminnya. Tibalah giliran Ellison yang langsung menemui Dr. Crow. Ellison pun berbincang kepada Dr. Crow jika ia berniat untuk mengecilkan payudaranya. Dr. Crow pun menyuruh Ellison untuk menunggu. Dan Ellison pun mengajak Michael keluar dari rumah sakit untuk mencari udara segar karena Ellison begitu ketakutan sebelum operasi itu. Michael di sini mencoba untuk melamar kekasihnya, tapi hal itu ia urungkan karena waktunya tidak pas. Saat mereka berbincang dan berciuman, datanglah seorang pria yang menyapa mereka. Ia adalah Daniel. Singkat cerita, tibalah waktu di mana Ellison akan dioperasi. Michael sangat bingung sebab bukan Dr. Crow yang menangani operasi Ellison. Itu yang membuat Michael sangat khawatir, karena ia sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Dr. Crow. Michael pun semakin dibuat bingung karena dokter-dokter ini tidak sesuai dalam hal memulai medis. Michael berkata jika sebelum memulai operasi, biasanya dokter-dokter akan mengecek terlebih dahulu golongan darahnya. Saat Michael sedang kebingungan, tiba-tiba datanglah Daniel, seorang pria yang menyapa mereka di luar tadi. Ia mengajak Michael untuk berkeliling. Setelah berkeliling dengan cukup lama, Daniel pun meninggalkan Michael sendirian. Sementara itu, Michael mencoba memasuki ruangan yang menurutnya aneh. Saat ia mencoba masuk, Michael melihat seorang wanita tanpa busana yang menggunakan topeng. Michael yang mengira jika si wanita itu kesulitan bernapas langsung membuka topeng itu. Michael pun sangat terkejut saat melepas topeng itu yang mana bibir dari si wanita itu terlihat habis dan menyadari jika wanita itu adalah seorang zombie. Daniel yang mendengar erangan zombie itu tiba-tiba datang dan panik melihat itu. Daniel mengajak Michael meninggalkan zombie itu dan bersikaplah tidak terjadi apa-apa. Mereka memutuskan untuk berpencar. Michael dengan cepat mendatangi Ellison yang akan dioperasi.
Michael di sini mencoba mengagalkan operasi Allison. Dokter yang melihatnya itu mencoba menenangkan Michael. Namun, Michael malah berontak dan tertusuk suntikan di tangan dengan cairan bius di dalamnya. Di scene berbeda, tepatnya di CCTV, terlihat jika zombie tadi berhasil melepaskan dirinya dari tali yang mengikat padanya. Setelah Michael tersadar, ia terbangun di sebuah kasur dengan tangan yang terikat. Michael pun meminta tolong kepada Susan untuk melepaskannya. Setelah dilepaskan, Michael pun kembali ke ruangan operasi Allison. Ia bersikeras untuk mengagalkan operasinya. Nah, para petugas operasi pun sangat marah dan langsung menghentikan proses itu. Allison pun di sini tampak marah kepada Michael karena telah mengagalkan operasi yang ia lakukan. Michael mengajak Allison keluar dari ruangan operasi. Namun, mereka melihat orang-orang panik berhamburan. Tak lama, listrik pun sepenuhnya mati. Semua fasilitas termasuk lift tidak bisa dipakai. Di sini, keadaan semakin kacau. Banyak sekali orang-orang yang sudah terinfeksi oleh zombie itu. Di tempat lain, Allison sedang mencari ibunya yang tengah menjalani operasi bibir. Allison pun membuka pintu salah satu ruangan operasi, dan ia melihat seorang dokter yang sudah berubah menjadi zombie. Di sini, Michael mencoba menghentikan zombie tersebut dan mengambil sebuah besi untuk memukul zombie itu. Tapi, ia pun terkena tegangan listrik dari bohlam lampu di atasnya. Karena ia mengangkat besi terlalu tinggi, ia pun terjatuh yang membuat kepalanya terbentur hingga mengeluarkan darah. Allison pun yang menyangka Michael sudah meninggal berlari meninggalkannya dan masuk ke dalam ruang operasi tempat penyedotan lemak. Zombie yang mengikuti Allison pun masuk ke dalam ruangan itu. Allison yang panik tidak sengaja menyentuh salah satu tombol yang memasukkan kembali lemak yang sudah disedot kembali ke dalam tubuh pasien. Serta meledaknya tubuh pasien itu beserta isi perutnya. Di scene berbeda, Schultz yang mengoperasi alat kelaminnya terjebak di sebuah dapur bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Oksana yang akan menghapus tato. Allison yang panik pun mencoba kabur dari ruangan sedot lemak tadi. Kemudian ia bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan operasi kulit di wajahnya. Allison mencoba membantu wanita ini dengan mencari air. Allison dan wanita ini pergi ke ruangan Scott berada, yang mana itu adalah ruangan dapur. Scott yang melihat ada orang yang ingin mencoba masuk ke dalam ruangannya, ditahan oleh dirinya dari belakang pintu. Karena Scott mengira Allison membawa zombie, padahal itu adalah wanita yang mengoperasi kulit wajahnya. Allison pun kemudian pergi dari tempat itu dan mengejar wanita tadi. Namun, ia melihat ibunya ada di sebuah ruangan. Allison pun membangunkan ibunya, tapi ibunya tak kunjung sadar. Dan ia memutuskan membawa ibunya dengan menggunakan kasur ranjang dan mendorongnya. Tapi, ia bertemu dengan zombie yang tidak memiliki kaki. Allison pun terus dikejar zombie itu, sampai tiba-tiba roda ranjang itu terlepas setelah menabrak pintu ruangan. Ibu Allison pun terjatuh dan tersadar, tapi kaki ibunya itu digigit oleh zombie itu. Daniel yang mendengar suara teriakan Allison langsung membantu Allison dari serangan zombie itu. Di scene berbeda, tepatnya di ruangan dapur Scott berada, Oksana pun berkata kepadanya jika ia ingin mereka melakukan hubungan badan, karena ia tidak ingin mati perawan. Namun, Scott yang sedang melakukan prosedur perawatan operasi pembesaran kelamin, itu pun harus berhati-hati dalam berhubungan intim. Di sisi lain, Michael yang tadi pingsan pun kembali tersadar. Dengan sempoyongan, ia mencoba mencari Allison. Scott yang akan berhubungan intim pun mencoba mencuci burung kesayangannya menggunakan air. Tapi, tanpa yang ia kira, keran itu ternyata mengeluarkan air yang sangat panas yang langsung membuat burungnya itu melepuh. Scott yang kesakitan dibantu oleh Oksana dengan menggunakan salep yang berada di sekitarnya. Saat Scott akan mengoleskannya, ia merasa ruangannya begitu gelap dan ia membutuhkan penerangan. Oksana pun menemukan korek api yang mencoba membantu Scott dalam membaca aturan pakai dari salep itu. Namun ternyata korek api itu terjatuh dan langsung menyambar burung kepunyaan Scott. Setelah kejadian itu, Scott nekat keluar dari dapur untuk mencari dokter dalam menyelamatkan burungnya, agar bisa diselamatkan. Namun, Scott pun tewas saat membuka pintu karena terlalu banyak zombie yang berkumpul. Michael pergi ke sebuah ruangan di mana ruangan itu banyak sekali spesies hewan yang disimpan dalam sebuah tabung. Saat Michael sedang asik berkeliling, ia melihat hewan itu membuka matanya. Michael yang terkaget dan menjatuhkan tabung di dekatnya. Tabung itu akhirnya pecah, hewan yang di dalamnya pun ikut keluar. Michael berlari dari tempat itu dan bertemu dengan Dr. Crow beserta Susan yang sedang membakar kertas di dalam ruangan. Di sini menjelaskan jika itu adalah dokumen rahasia dari sang dokter mengenai eksperimennya yang sudah membuat orang-orang menjadi ganas serta berubah menjadi zombie. Mereka pun akhirnya pergi, dan akhirnya Allison serta Michael pun bertemu kembali. Dr. Crow pun mengajak semuanya untuk pergi ke ruangan farmasi.
di mana ia akan membuat vaksin yang akan ia coba ke Sylvia, atau ibu Allison yang sudah terinfeksi. Dr. Crow pun mulai terinfeksi zombie karena ia terkena muntahan darah dari ibunya Allison. Crow mencoba meracik vaksin penawar sekarang dengan dibantu oleh Yona. Yona adalah bawahannya Dr. Crow. Dr. Crow menjelaskan kepada semuanya bahwa memang pada dasarnya ada pasien yang dirawat secara diam-diam olehnya, yang mengawali penyebaran virus ini. Saat Dr. Crow sedang menjelaskan, Susan yang takut terbongkar pun memukul Dr. Crow di bagian kepala, dan Dr. Crow pun tewas. Di sini, Michael dan Yona pun mencoba membuat vaksin baru, dan menyuntikkan vaksin penawar virus ke Ibu Allison. Tetapi, Ibu Allison sudah sepenuhnya berubah jadi zombie, dan langsung menggigit tangan dari Yona. Yona yang panik pun langsung berusaha memotong tangannya. Allison yang melihat ibunya menderita dengan menjadi zombie pun langsung mengambil kapak yang ada, dan langsung membunuh ibunya itu sampai akhirnya tewas. Mereka pun langsung mencari jalan keluar, namun beberapa pintu di sana tidak bisa dibuka. Michael pun yang pernah mengikuti kelas kedokteran pun mencoba mencampurkan zat iodin dan amonia, agar bisa menimbulkan ledakan dan membuka pintu itu. Namun, hal yang paling mengejutkan pun terjadi. Allison yang tiba-tiba menggeser pintu itu, Michael yang ingin jadi pahlawan pun akhirnya dipermalukan, karena usahanya hanyalah sia-sia. Michael pun berusaha menempelkan bom yang sudah ia buat di tubuh zombie wanita. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu dan mencoba berpindah ke gedung di samping dengan sebuah papan sebagai jembatan. Mereka menyeberang satu persatu, namun saat Yona mencoba melewatinya, Yona kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mereka akhirnya tiba di gedung sebelah. Saat mencoba menuruni tangga, baju dari Susan tersangkut dan sobek. Ia memutuskan mengganti bajunya di sebuah ruangan, namun diikuti oleh Daniel. Ia mengancam akan memenjarakan Susan. Ia tahu jika Susan adalah dalang di balik ini semua. Dan Daniel pernah menguping pembicaraan Susan dengan Dr. Crow dan memaksa agar Susan membayar Daniel sebesar $500 agar tidak dibocorkan. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan melalui lubang pembuangan sampah. Di perjalanan, mereka lalu bertemu dengan Oksana, wanita yang bernama Skulls di dapur tadi, di mana ia meminta tolong karena ada zombie yang menunggunya di bawah. Daniel dan Michael pun berhasil membunuh zombie itu dan menyelamatkan Oksana. Di sini, Susan masuk ke dalam ruangan, serta mengajak Daniel ke ruangannya juga. Susan menjebak Daniel hingga akhirnya Daniel pun digigit zombie. Hal ini Susan lakukan karena Daniel sudah memaksanya untuk membayar $500. Daniel yang marah langsung membuat Susan tewas. Ia menjelaskan kepada yang lainnya jika Susan digigit oleh zombie. Singkat cerita, mereka pun pergi dari tempat itu serta mendengar suara sirine polisi dari luar jendela. Oksana pun langsung keluar dari jendela itu dan berlari mendatangi polisi, tetapi polisi itu pun malah menembakinya sampai akhirnya ia tewas. Polisi bersikeras jika ada yang keluar dari rumah sakit ini harus langsung ditembak mati. Hal ini untuk meminimalisir adanya penyebaran virus di luar rumah sakit. Allison, Michael, dan Daniel pun langsung berlari setelah melihat kejadian itu. Dan mereka pun mencari jalan lain, para zombie mengejar mereka. Tiba-tiba saat berlari, kaki Michael digigit oleh seekor hewan yang ia temukan di ruangan itu. Michael pun langsung menginjak hewan itu sampai akhirnya hewan itu mati. Saat melewati sebuah lorong, Michael pun berhenti sebentar karena ia merasa lelah dan langsung mengeluarkan cincin untuk melamar Allison. Allison pun menolaknya dan berkata jika ini bukan waktu yang tepat. Allison menemukan lubang keluar dari atas ia berada. Saat Allison berusaha membuka tutup lubang itu menggunakan jarinya, mobil polisi yang berada di atasnya pun melewat. Hingga akhirnya jari Allison pun terjepit. Michael yang tak kuasa melihat Allison mencoba memotong jari Allison dengan lensa kacamatanya. Daniel yang menemukan lubang lain pun menolong Allison untuk menggapainya, yang dimana lubang itu jauh dari petugas kepolisian. Di sini tersisa Daniel dan Michael yang belum naik ke atas, di mana jika ingin menggapai lubang itu harus ada yang membantunya dari bawah. Michael pun dengan pasrah membiarkan dirinya terjebak di bawah, dengan membantu Daniel ke atas lubang, dan menyerahkan kunci mobil yang ia punya ke Daniel untuk menolong Allison. Michael yang masih di bawah langsung diserang oleh satu zombie. Michael berhasil membunuh zombie itu dan mengeluarkan usus zombie itu untuk dijadikan tali kepada Daniel. Namun, Daniel yang melihatnya pun tidak memperdulikannya, karena sudah terlihat jika Daniel memiliki perasaan kepada Allison. Dengan meninggalkan Michael, mungkin Allison akan bersamanya.
Daniel dan Allison pun langsung masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Allison melihat wajah Daniel begitu pucat, dan melihat ke arah perutnya ada luka gigitan. Karena Daniel yang menyukai Allison, ia akhirnya mencoba memerkosa Allison. Pikir dia sebelum ia menjadi zombie. Allison pun berontak dan langsung mengambil obeng yang ada di mobil itu, dan langsung menusuk Daniel hingga keluar dari mobilnya. Allison yang melihat itu sontak langsung menyalakan mobilnya dan menabrak Daniel hingga tewas. Di scene berbeda, Michael yang berusaha keluar dari lorong pun bertemu dengan zombie wanita yang mana zombie itu ia taruh bahan peledak di tubuhnya. Michael pun mencoba mengaktifkan bom itu, sampai akhirnya Michael pun berhasil keluar dari lorong itu dengan kondisi tubuh yang berlumuran lumpur. Di tengah jalan, Michael bertemu Allison dan langsung mencegatnya. Allison di sini tidak menyadari jika itu adalah kekasihnya. Ia berpikir itu adalah zombie. Allison pun langsung menabrak kekasihnya dengan kencang. Namun saat menabraknya, ia menyadari jika itu adalah kekasihnya Michael yang ia lihat langsung di kaca mobilnya. Allison yang panik pun kehilangan kendali mobilnya dan langsung menabrak pohon sampai tewas. Dan film pun selesai. Menurut kalian, gimana alur ceritanya? Seru atau tidaknya? Kembali pada pandangan kalian masing-masing. Film zombie ini dikemas dengan balutan action serta komedi. Yang menjadi aneh dari cerita film ini, kenapa Michael tidak ikut tewas saat bom tersebut diledakkan? Padahal posisinya tidak jauh dari zombie itu berada. Jikalau Michael tewas, pasti Allison tidak akan kehilangan kendali mobilnya begitu saja kan? Mungkin, sang sutradara ingin membuat pembeda dari kebanyakan film. Jika di filmnya ini tidak ada pemeran yang selamat. Nah, jadi itulah alur cerita film Yummy yang saya bawakan tadi. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.